kasih teman-teman sudah hadir ke sini. Sebelum kita memulai acara, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys. langsung saja. Malam ini pembicara kita, beliau ini kalau yang belum tahu mungkin saya perkenalkan. Beliau ini bernama Profesor Dr. Marsono SU. Beliau lahir di Temanggung 10 Agustus 1949, menyelesaikan studinya S1, S2, dan S3-nya di Universitas Gadjah Mada, dan studi pra S3-nya itu di Universitas Leiden. Beliau juga mengajar di Fakultas Ilmu Budaya UGM, yaitu S1, S2, dan S3 dalam mata kuliah linguistik dan fonetik, fonologi linguistik Jawa, dan semiotika, ilmu sastra, budaya Nusantara, ilmu pariwisata, manajemen sumber daya manusia pariwisata, budaya sebagai daya tarik wisata, psikologi pariwisata, serta agro dan desa wisata. Mungkin untuk lebih jauhnya teman-teman mengenal, membeli bukunya ini sekaligus nanti setelah presentasi ini, karena mungkin kalau diskusi yang cukup singkat ini kayaknya ada yang kurang pas, atau dalam tanya jawab mungkin kan bisa membaca sendiri gitu. Nah, nanti juga bisa melihat biodata beliau sekaligus juga mendapat ilmu dari buku ini. Bagaimana sih cara menganalisis teks dan lain sebagainya. Nah, kemudian materi malam ini adalah mengenai tentang Serat Lokajaya yang dikarang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, di mana serat ini lahir di sekitar abad ke-16. Serat ini mengisahkan mengenai perjalanan Sunan Kalijaga. Kenapa kok dinamakan Lokajaya dan lain sebagainya. Lokajaya itu kan dari kata bahasa Sanskrit itu ada loka dan jaya kan, yaitu kalau kita bahasa Indonesia kan dari kata bahasa Sanskrit itu loka itu artinya tempat, dan jaya itu artinya itu bisa kemenangan, bisa berbudi baik dan lain sebagainya. Nah, kalau beranda Lokajaya kan sebutan Kanjeng Sunan Kalijaga ini kan adalah perompak yang budiman, bahasanya kayak seperti itu. Nah, dan dalam Serat Lokajaya ini kan juga ditulis dengan tembang tembang-tembang Jawa, ada Asmarodono, ada Dendeng Kulo, Sinong, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri khas dari penulisan leluhur-leluhur kita, di mana teks-teks itu kebanyakan para leluhur-leluhur kita itu menuliskannya dengan tembang seperti itu. Mungkin itu cukup pengantar dari saya. Untuk lebihnya nanti kita diskusikan dan langsung ke pembahasan pada beliau, Pak Marsono. Ini sampai sahur nih kita masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya saya ingin tahu aja ya. Audien ini ada yang dari luar Jawa berapa? Dari mana aja? Enggak, kalau dari Jawa semua saya akan pakai bahasa Jawa. Kalau ada yang dari luar saya akan pakai bahasa Indonesia. Dari Sulawesi. Dari Sunda. Sunda. Dari Madura. Itu berarti ini potret Nusantara. Bahasa Belanda juga boleh. Yang tahu Mas Altatro. Saya kemarin mendapatkan telepon dari Pak Jadul, itu ya saya ucapkan banyak terima kasih
Dan saya tadi ditanya Bapak filologi, waduh Pak, saya amatiran semua. Kok amatiran semua? Saya tidak patut dicontoh karena saya itu awalnya ngajar linguistik, guru besar saya linguistik, tetapi saya minat baca-baca. Dulu ada ini yang saya di sini saya ucapan terima kasih sebagai beliaunya sebagai promotor pendamping Marsono itu pangannya ilmu gitu. Termasuk juga saudara-saudara ceritanya kenapa saya memberanikan diri membongkar Tek Lokojoyo itu karena saya waktu mendapatkan itu di negeri kincir angin, saya berpikiran sederhana, ini barang andai kata tidak saya analisis belum tentu 50 tahun lagi atau 1 abad lagi ada yang menganalisis yang membongkar. Nah, lalu saya dengan bekal tadi juga dari yang menjemput saya mendengar di sini, waduh bagus Mas. Katanya sebagian juga besar yang hadir di sini para mahasiswa Pak. Karena saya mengatakan begini, saya waktu muda kurang ngaji, hanya nasib saja saya sampai itu. Nah, sehingga apa yang saya laksanakan, saya usahakan, sampai ini saya ngos-ngosan betul. Nah, termasuk saya mendengar tadi di sini juga ada kegiatan solawatan dan emprah. Saya pernah meneliti juga itu kesenian non tradisional pengaruh Islam di Jogja. Pikiran saya juga akan saya terbitkan, tetapi tampaknya kok hanya sebagian dari hasil penelitian itu yang nantinya saya sebenarnya itu menjelang pensiun ada banyak target yang akan saya terbitkan, tetapi betapa susahnya menerbitkan karena saya menerbitkan ini saja itu 4 tahun. Kok sampai 4 tahun Pak? Itu soft copy-nya rusak, saya ketikkan pada bekas mahasiswanya ya banyak kalimat-kalimat yang dibikin oleh mahasiswa itu, sehingga ngoreksinya sampai bertele-tele saya. Sehingga lalu termasuk yang mungkin budaya sebagai daya tarik wisata, karena tinggal beberapa bulan, mungkin saya tidak tahu apakah bisa sebelum pensiun atau setelah pensiun. Nah, saya dikirim ke negeri Belanda karena nasib. Karena jadi ceritanya saya itu dosen linguistik, lalu waktu mau dosen linguistik lalu akan dikirim ke luar negeri itu dengan beasiswa Bank Dunia, saya dikhususkan, saya tidak lulus, intermediate tidak naik, lalu dulu belum ada S2 linguistik di UGM, saya diminta ke UI, tetapi pikiran saya sederhana. Di UI, wirawirinya ya duitnya habis beasiswanya. Lalu saya pertama kali daftar, tidak ada keterangan, lalu yang kedua saya daftar lagi, saya minta izin, di sini ada, lalu itu gini, berkas sudah saya siapkan, lalu saya dinasihati tidak boleh daftar karena kamu linguistik kok mau ke S2 sastra. Lalu si budekannya itu tidak bisa tidur katanya.
itu hari Rabu, lalu saya hari Kamis, silakan daftar. Nah, saya daftar S2, lalu saya kenalan dengan Profesor Teu. Nah, karena saya S2-nya itu karena saya linguistik, S2-nya ya kalau bisa ya secepat-cepatnya. Nah, S2 saya selesaikan 1,5 tahun, lalu saya mendapatkan hibah beasiswa dari kementerian, dari Menteri Pendidikan Belanda 1 tahun. Nah, setelah sampai sana, saya bingung lagi. Bingungnya gimana? Kalau saya yang bidang linguistik, saya beli buku aja bisa dibaca sendiri. Lalu S2-nya itu saya lanjutkan, saya temukan ini. Nah, setelah saya lulus, saya pulang, itu ya teman-teman di UIN meminta saya, lalu waktu itu yang saya doktorkan di UIN, mungkin antara di UGM yang linguistik dengan yang sastra mungkin jumlahnya hampir sama, tapi dulu banyak yang bidang sastra yang saya doktorkan, dan sekarang ada banyak yang sudah menjadi guru besar, dan ada juga dari UNS itu yang menjadi guru besar pengukuhan lalu sudah mendahului saya. Jadi itu ceritanya, termasuk saudara-saudara itu antara linguistik, sastra, dan filologi. Nah, lalu Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke?